Hai semuanya, siswaku, apa kabar kalian? Jumpa kembali dengan Ibu. Kali ini kita akan belajar tentang struktur teks biografi. Apa saja itu? Ada yang tahu? Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Yuk disimak. Struktur teks biografi. Struktur teks biografi itu dia ada 3. Yang pertama, orientasi. 2. Kejadian penting. 3. Reorientasi. Nah, ada yang tahu apa itu orientasi? Orientasi dia adalah informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan. Selanjutnya, untuk membantu pembaca dalam memahami isi teks. Untuk menjawab orientasi, kita bisa bertanya dengan kata siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Itu kata penandanya ya, supaya orientasi dari sebuah teks biografi dapat kita ketahui. Nah, mudah bukan? Berikut ini contoh dari orientasi. Ibu baca ya, silahkan disimak. Raden Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika dilahirkan dari sebuah keluarga yang bernama Priai dan letaknya berada di tanah Sunda. Raden Somanagara dan Nyi Raden Raja Permas, meskipun waktu itu beliau sangat bertentangan dengan adat, ayah dan juga ibunya berusaha keras untuk memasukkan Dewi Sartika di sekolah Belanda. Nah, tadi kan kita bilang di awal, kalau misalnya orientasi itu bisa terjawab dengan kita bertanya siapa. Di sini, kira-kira kalau ibu buat pertanyaan, siapa yang dibicarakan di dalam teks biografi berikut ini? Tentu jawabannya adalah Raden Dewi Sartika. Struktur teks biografi yang kedua adalah kejadian penting. Kejadian penting ini merupakan rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Contoh dari kejadian penting itu, misal kehidupan di saat kecil tokoh. Seperti tadi kan di awal kita lagi bahas teks biografi Raden Dewi Sartika. Nah, di sini dibahas pula kehidupan kecil Dewi Sartika. Ibu baca ya, sejak kecil Dewi Sartika telah memperlihatkan bakat pendidikan dan juga memperlihatkan kegigihan yang dimiliki oleh dirinya untuk bisa menggapai keberhasilan. Ketika ia sedang bermain di belakang gedung kerajaan, beliau sering mengerjakan aktivitas-aktivitas yang pernah ia dapati di sekolah, yakni belajar membaca, belajar menulis, dan belajar bahasa Belanda bersama anak-anak pembantu di kerajaan. Papan bilik, kadang kereta, dan pecahan-pecahan genting ia jadikan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan belajar bersama. Nah, ini merupakan hal yang bisa kita teladani ya, di mana Dewi Sartika itu di sela-sela bermain, dia sempatkan untuk terus belajar. Dan struktur yang ketiga yaitu reorientasi. Reorientasi ini merupakan komentar evaluatif atau pernyataan simpulan yang diceritakan sebelumnya, dan dia bersifat opsional. Ada yang tahu tidak apa itu opsional? Ya, tepat sekali. Opsional itu boleh ada atau tidak. Jadi, ketika kalian menemukan satu teks biografi tanpa ada reorientasinya, itu boleh, karena reorientasi itu bersifat opsional. Nah, bagaimana? Sudah paham? Berikut ini contoh daripada reorientasi. Bisa kalian baca, di mana di sini dikatakan sudah sepantasnya kita sebagai satu di antara anggota generasi muda harus selalu mengenang seluruh jasa Dewi Sartika yang telah diberikan kepada kita semua. Semangat!